punya 2 orang anak. Yang satu umurnya 2,5 tahun dan ini mau 3 tahun ya, dan ini umurnya berapa? 1,5 tahun. Nah, jadi di masa-masa mereka sekarang itu sedang aktif-aktifnya banget. Mereka nggak pernah mau diem, nggak bisa diem, segala dieksplor banget. Sampai aku sendiri kadang kewalahan atau ada beberapa kegiatan yang aku tuh nggak mau diganggu mereka. Akhirnya kesalahan aku memaksakan mereka untuk masuk ke dalam dunia orang dewasa, yaitu agar mereka mau diem. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan sharing cerita dan tips buat kalian tentang mengatasi kecanduan gadget dalam 3 hari. Jadi ini adalah pengalaman dan cerita aku tentang pengalamanku tentang mengurusi dua anak aku yang jarak umur mereka tuh agak dekat, sehingga aku kadang-kala merasa kerepotan gitu. Jadi kadang lagi nyapin kakaknya, adiknya nangis pengen ini, kadang ini, jadi kayak suka rewel banget dua-duanya. Akhirnya kesalahan aku kenalkan mereka ke handphone dan televisi. Niatnya supaya mereka mau diem, kan salahnya aku di situ. Tapi ya lama-kelamaan rasa tuh efek negatifnya, mereka jadi kayak sering rewel, tidur juga gak beraturan. Tidurnya tuh mereka bisa sampai yang jam 9 bisa sampai jam 11. Terlebih ini anak aku yang pertama, yang sekarang umurnya mau 3 tahun, masih banyak kosakata dia yang agak kurang jelas dimengerti, jadi kayak bahasa alien kayak gitu. Nah mungkin itu adalah sebab dari dia nonton terus YouTube, tetapi hanya komunikasinya satu arah. Setiap aku suruh untuk lepas handphone, misalnya udah ya kak jangan megang lagi handphone, nah anaknya suka rewel, suka ngamuk kayak gitu. Nah apabila kita menyuruh anak untuk tidak main handphone, sedangkan kita sendiri masih bermain di depan mereka, itu akan menyebabkan krisis kepercayaan mereka terhadap orang dewasa atau orang tua. Jadi kayak kok kita nggak boleh, tapi mama gitu, kayak kok ibunya masih pakai. Jadi untuk melepaskan kecanduan gadget pada anak, yang pertama harus kita lakukan adalah tidak bermain handphone di depan anak, sehingga anak pun bisa mencontohkan, oh iya ibu juga tidak main handphone gitu kan, jadi mereka pun tidak main. Kedua, jangan pernah membuat anak merasa bosan atau tidak ada aktivitas, kayak di rumah celengak-celengok mau ngapain aja. Akhirnya mereka rewel lagi kan, bu HP, bu YouTube, bu TV gitu kan, karena aktivitas itu yang biasanya mengisi kekosongan atau kebosanan mereka. Jadi jangan pernah membuat anak merasa bosan. Lakukan apapun, aktivitas atau kegiatan apapun yang membuat anak tertarik. Banyak hal di sekitar kita, menggunakan benda-benda di sekitar kita untuk dibuat menjadi permainan gitu kan. Ada beberapa solusi untuk mengisi kekosongan atau mengisi waktu luang anak agar tidak ingat lagi ke handphone, yaitu diantaranya yang pertama, ajak mereka membaca buku. Ya, selain agar tidak bosan, membaca buku ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk daya ingat, konsentrasi, dan perkembangan mereka gitu kan. Intelijensi anak akan meningkat apabila sering kita bacakan buku. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah mengajak mereka untuk belajar menulis. Walaupun belum di sini aku nggak nerangin harus benar-benar nulis ya, cuman kayak memperkenalkan dulu ke alat tulis, daripada kayak bosan daripada ke handphone, kita alihkan perhatiannya ke kasih buku sama balpen. Atau kalau lagi bosan aku kasih buku sama balpen biar mereka coret-coret. Gak apa-apa bu, gak apa-apa cara. Ini adalah mengenalkan mereka ke alat tulis. Mau misalnya dikasih buku sama pensil, mau sama
ballpoint, apapun terserah, yang penting memperkenalkan dulu tanpa harus dipaksa ya, tanpa harus dipaksa kayak ini cara nulisnya harus kayak gini, megang ballpointnya kayak gini. Biasa kan kalau anak usia di bawah 3 tahun itu mereka hanya untuk memperkenalkan saja, biarkan mereka nulisnya masih salah, gambarnya abstrak coret-coret, nggak apa-apa ya. Jadi yang penting mereka diperkenalkan saja terlebih dahulu. Yang ketiga, kenalkan berbagai mainan edukasi yang memacu kreativitas anak atau bermanfaat buat anak. Banyak sekali permainan-permainan edukasi yang sangat bermanfaat buat anak dan tidak harus mahal, akan tetapi harganya low budget atau di bawah harga yang mahal gitu kan. Misalnya kayak puzzle yang disusun, mereka harus mengenalkan misalnya ini benda ini harus masuknya ke mana. Terus juga ada puzzle blok yang disusunkan ke atas kayak gitu, ataupun kayak semacam bola yang masukkan bola, mengurutkan warna dan mengurutkan bentuk dan lain sebagainya. Banyak sekali. Terus yang selanjutnya adalah yang keempat adalah mengajak mereka berolahraga atau aktivitas fisik. Olahraganya tuh bisa berenang, bisa kayak lari-lari, ajak mereka lari-lari gitu. Ataupun mereka beraktivitas fisik itu kayak mereka mengeksplor permainan-permainan yang di luar rumah, kayak main bola, kayak apapun itu. Jangan pernah membuat mereka itu kayak ini dilarang, itu dilarang, ini nggak boleh. Biarkan masa mereka itu mengeksplor. Jangan pernah takut mereka kotor. Iya, jangan biarkan mereka kayak ini nggak boleh, takut kotor, ini nggak boleh nanti rusak gitu kan. Sedangkan di usia mereka itu mereka ingin tahu dulu. Jadi setelah 3 hari aku benar-benar membiasakan mereka untuk tidak main handphone dan nonton TV lagi, efeknya itu terlihat perbedaannya. Yang asalnya kayak rewel, setiap aktivitas harus pakai handphone, sekarang dialihkan perhatiannya. Sehingga kalau yang biasanya makan harus pakai YouTube, sekarang makan sambil kayak mereka main boneka, main permainan kecil dan lain sebagainya. Saat mereka fokus baru dikasih makan. Kebetulan kalau anak aku tuh agak susah makannya, kayak duduk tegap ngasih makan itu agak susah. Jadi makannya tuh harus sambil diiringi aktivitas yang lain. Terus efek yang lainnya adalah jam tidur mereka pun kembali sekarang stabil lagi, tanpa handphone dan tanpa televisi. Yang biasanya tidurnya kemarin gadang sampai jam 11 malam, sekarang alhamdulillah jam 8 sampai jam 9 mereka udah tidur lagi. Cuman awal-awal memang kayak lebih kayak aneh lagi, kayak cranky lagi kalau mau tidur. Kayak yang biasanya mau TV, sekarang mau tidur diajak baca buku. Kalau masih belum ngantuk, terus aja biarkan mereka masih ingin bermain, tapi ciptakan suasana tidur yang senyaman mungkin, kayak lampunya dikasih redup, nyalakan musik pengantar tidur, atau kita ajak mendengarkan cerita kita kan. Nah, jadi kunci utama untuk melepaskan kecanduan gadget pada anak, apalagi hanya dengan waktu 3 hari, adalah yang pertama, mulai dari diri kita sendiri atau orang tua yang tidak memainkan handphone di depan mata sang anak. Jadi kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Yang kedua, mengganti aktivitas mereka yang asalnya kecanduan handphone menjadi aktivitas yang lebih bermanfaat. Itu kita harus lebih sering menemani dan mengajak mereka bermain, dan arahkan bermainnya itu ke bermain yang positif atau baik untuk arahkan ke permainan yang positif atau bermanfaat bagi si anak ya. Jadi sekian share tips dan pengalaman yang aku ceritakan, semoga bermanfaat dan semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Coret-coret.
ya cemong tuh kan. Ini kenapa cemong? Kenapa cemong? Kenapa cemong? Api. Bukan. Iya. Ah.